Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin sekalian rahimahumullah, melanjutkan pembicaraan kemarin. Bagaimanakah dampak kerusakan akibat virus maisir, virus horor, dan virus riba ini? Jawabnya adalah mereka akan merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita, membuatnya keropos dan menghancurkannya dari dalam. Kita harus berhati-hati, jangan menggampangkan. Lalu bagaimana cara menghilangkan ancaman virus maisir, virus horor, dan virus riba tersebut? Virus maisir seperti juga virus influenza akan terus datang tanpa berhenti. Jadi harus terus menjaga kebersihan hati. Virus horor bersifat adiktif atau ketergantungan. Jadi harus sabar, harus ikhlas, jangan suka untung-untungan dalam menjalani hidup. Sedangkan riba itu sendiri adalah bagaikan kanker stadium akhir. Tidak ada jalan lain, harus diamputasi, harus dipotong, dan segera bertaubat. Kita ikat tangan kita yang terbiasa menggampang berbelanja dengan menggesek-gesek kartu plastik. Itu berbahaya. Mengapa riba harus ditreatment, harus diperlakukan dengan cara amputasi, harus dipotong? Jawab, penderita riba tidak dapat berdiri dengan normal. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang mengambil makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Jadi seperti orang stroke, tidak bisa berdiri dengan normal. Dan mengapa harus pakai bertobat segala? Masih di surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan riba dari Tuhannya, maka untuknya apa yang telah diambilnya dahulu dan menjadi urusan Allah. Sedangkan orang-orang yang kembali mengulangi berbuat riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka di mana mereka kekal di dalamnya. Jadi jika masa lalu Anda banyak bergelimang dengan riba, ikhlaskan, sudah berhenti. Jangan dipikirkan, itu adalah hak prerogatif Allah untuk menilai Anda. Jadi yang ditekankan oleh Allah adalah jangan mengulangi lagi berbuat riba. Sedangkan orang-orang yang kembali mengulang berbuat riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka di mana mereka kekal di dalamnya. Ingat ya, ada orang-orang yang masuk neraka sebentar, dicuci dulu sama Allah, setelah bersih dia diangkat ke surga kembali, dikumpulkan bersama umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dimasukkan ke neraka cuma untuk dicuci dulu, dibersihkan. Tapi orang-orang yang makan riba ini dan mengulangi berbuat riba ini, mereka itu kekal di dalamnya. Karena apa? Karena hatinya seperti batu, ngeyel. Sudah dibilangi jangan berlaku riba, tapi masih diulanginya lagi. Sudah diikhlaskan sama Allah, udah yang lalu nggak apa-apa, saya ampuni. Anggaplah itu bonus dari Allah karena kamu tidak tahu. Tapi jangan diulangi lagi berbuat riba. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Para hadirin rahimakumullah, semakin Anda tahu nanti tentang mekanisme riba, perhitungan ekonomi riba ini, Anda akan tahu riba itu bukan sekedar antara Anda dan uangnya Anda makan. Perekonomian rusak, perekonomian seluruh Indonesia rusak gara-gara riba. Sebuah negara bisa hancur karena riba. Kita pernah mengalaminya di tahun
1998. Jakarta terbakar, semua Jakarta terbakar. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, semua terbakar. Karena tsunami riba ini. Hancurnya nilai uang. Karena perilaku riba. Karena uang yang diternakkan. Bahasa Jawanya itu, uangnya itu dimanakno. Duitnya ditengi terus dimanakno. Tidak ada nilai tambah, tidak ada barang yang diproduksi. Uang jadi uang jadi uang satu jadi uang dua jadi uang tiga, begitu saja. Tidak ada value added, tidak ada nilai tambah. Tidak ada barang yang terproduksi, hanya perilaku riba ini. Karena itulah riba ini sangat jahat, merusak perekonomian, merusak sebuah negara. Jika kemiskinan, kefakiran melahirkan kekufuran, maka para pelaku riba ini bertanggung jawab atas banyaknya orang kufur yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998. Banyak orang jadi kufur. Banyak orang yang putus asa setelah tahun 98 itu. Mereka menjarah yang bukan miliknya. Mal-mal terbakar. Ada gadis cantik di sebuah desa, di sebuah kampung di Jakarta, selalu jadi pembicaraan oleh para tetangga, anak-anak muda laki-laki, para perantau yang indekos di daerah kampung situ. Waduh, anak itu cantik sekali, bagaikan kembang desa, atau karena itu di kota Jakarta kita sebut dia itu seperti kembang kota. Tapi apa yang terjadi? Pada tahun 98, para pemuda itu melihat si gadis cantik itu ternyata masuk ke dalam mal dan ikut menjarah barang-barang di dalam mal itu bersama teman-temannya. Maka semua para pemuda itu jadi ilfil. Apa itu ilfil? Jadi kecewa. Gadis cantik itu ternyata mentalnya maling. Mentalnya jadi rusak. Gara-gara apa? Gara-gara krisis moneter tahun 1998. Ya itu namanya tsunami riba. Ketika uang tidak ada nilainya. Ketika uang cuma uang kertas. Uang kertas yang digambar doang. Uang kertas yang disablon. Nilainya tidak ada. Tidak dijamin dengan emas. Tidak dijamin dengan barang dari GDP, dari gross domestic product. Uang cuma sekedar dicetak aja. Karena bank-bank hancur, rakyat menarik uang-uangnya di ATM, terjadi krisis likuiditas, bank-bank tidak punya uang untuk dimasukkan ke dalam ATM. Akhirnya minta uang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tinggal mencetak-cetak aja. Uang yang cuma uang kertas saja. Seperti kertas anak TK, kertas dicetak, dipotong-potong, digambarin. Nggak ada nilainya, hancur. Itulah krisis moneter 1998 yang bisa kita sebut sebagai tsunami riba terbesar di sejarah Indonesia. Tahun 1998. Bulan Mei, puncaknya penjarahan. Banyak korban tewas di mahasiswa, di masyarakat. Termasuk para penjara itu. Mereka terjebak di dalam mal, tidak bisa keluar. Karena malnya sudah terlanjur terbakar. Di dalam mereka tidak bisa keluar. Pandangannya tertutup oleh asap. Paru-parunya sudah tertutup oleh asap. Akhirnya pingsan. Pingsan siapa yang menyelamatkan? Tidak ada. Perlahan-lahan api itu membakar mereka seperti sate. Bau hangus daging terbakar. Di Klender, ribuan manusia terbakar karena tsunami riba. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai kita tuh menjadi bagian dari orang-orang yang merusak sistem moneter
keuangan kita. Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana kalau kita itu keterusan, keenakan dengan riba, dan menunda-nunda untuk bertobat? Jawabnya adalah riba yang menghasilkan daging haram di tubuh kita itu akan berubah menjadi daging tumbuh atau tumor ganas. Hadisnya menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu an, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Jadi makanan haram akan menumbuhkan daging haram. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi saya bukan pelaku riba. Saya tidak pernah membungakan uang, Ustadz. Yakin Anda tidak membungakan uang? Anda tidak pernah menyimpan uang di bank? Kan dapat bunga, walaupun Anda nggak minta. Anda menyimpan dalam bentuk deposito sebagai simpanan, dan atau apapun yang mendapat fasilitas dari bank. Ataupun Anda menjual dengan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Tidak menarik manfaat dari sebuah hubungan utang piutang. Benar yang Anda tidak menarik utang piutang, tidak menarik keuntungan. Hanya bisa terjadi jika hutang piutang itu akadnya sosial, seperti dijelaskan sebelumnya. Hutang piutang itu akad sosial. Kalau hutang piutang itu berupa akad bisnis, maka pastilah tidak mungkin terjadi klausul tidak menarik manfaat dari sebuah hubungan utang piutang. Dalam sebuah akad bisnis, dari sebuah utang piutang pastilah ditarik manfaat atau mendapatkan apapun yang bukan disebabkan jual beli, seperti pungli dan gratifikasi. Itu termasuk riswah. Jadi ada dua hal dalam akuntansi syariah itu yang dibahas, riba dan riswah, 2R, semuanya haram. Karena Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pikirkan sekali lagi, jika para hadirin menerima nafkah, mendapatkan rizki, tapi itu asalnya tidak dari jual beli, pikirkan lagi. Jangan-jangan ini riba. Saya tidak menjual barang, tidak membeli barang, tidak menyerahkan jasa, tidak ngapa-ngapain kok saya dapat uang. Jangan-jangan ini riba. Hati-hati. Sering-sering bertanya ke dalam hati. Lalu di mana posisi pemerintah? Di mana posisi umaro? Kita jangan berharap banyak. Di negara yang tidak berlandaskan hukum syariah, di negara sekuler, di negara liberal, di negara kapitalis, di negara komunis atau setengah komunis, atau negara nasakom, atau negara pura-pura sosialis padahal korupsi radikal, ya kita terpaksa tunduk kepada pemerintah. Tapi menyangkut hukum sipil law, menyangkut hukum yang ditegakkan oleh polisi sama jaksa. Tetapi jika itu menyangkut hukum syariah, jadi kita harus patuh kepada fatwa ulama. Tapi kita lihat dulu juga ulamanya. Itu ulama benar atau ulama penjaga pemerintah? Karena ulama-ulama seperti ini gajinya digaji pakai APBN. Kalau dia suka mengkoreksi pemerintah, nanti nggak diperpanjang jabatannya, diganti sama orang lain. Dicari ulama-ulama yang pro sama pemerintah. Nah ini celaka. Jangan lupa, pada masa Orde Baru dulu, ada zaman SD-SB, sumbangan dana sosial berhadiah, zaman Porkas, sepak bola, atau zaman apalah itu namanya. Majelis ulama mengeluarkan fatwa halal untuk dana sosial berhadiah itu. Bukan judi katanya. Apa dasar hukumnya?
Katanya zamannya Nabi Yunus dulu juga ikut undian kok. Nabi Yunus dulu ikut undian katanya. Nauzubillahi min dzalik. Sebuah kias yang mengada-ngada agar fatwanya sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Ulama seperti ini tidak bisa kita turuti. Astagfirullahaladzim. Kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu syariah ini berdasarkan ilmu, berdasarkan disiplin ilmu, bukan berdasarkan hulu kepada kiai atau taklid buta. Kita menjadi mukallid. Mukallid itu orang yang taklid buta. Apa katanya kiai kita turutin aja. Walaupun logika kita tidak masuk akal. Ingat, dari 6.600 ayat di dalam Al-Quran, 900 lebih ayat atau sekitar 1/6 dari ayat Al-Quran itu menganjurkan kepada kita untuk berpikir. Berpikir adalah kata-kata yang paling sering diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Berpikirlah, apakah kamu tidak berpikir? Selalu kata-kata berpikir ini ditekankan berkali-kali oleh Allah. Jadi kita tidak boleh hulu kepada ustadz, hulu kepada kiai. Tanyakan, kenapa begini ustadz? Kenapa begini kiai? Apa dasar hukumnya? Astagfirullahaladzim. Bagaimana Ustadz kalau kita tuh bekerjanya tuh cuma sebagai karyawan? Kan kita cuma menerima gaji. Kita tidak tahu dari mana asalnya bos kita tuh menggaji kita. Uang dari mana itu Ustadz? Ya itulah mengapa Rasulullah mengajarkan 99 pintu rezeki itu adalah berdagang. Jadi kita disuruh jadi wirausaha. Kita jangan jadi orang gajian. Karena apa? Karena kita nanti tidak independen. Pikiran kita akan sama dengan majikan kita. Karena dia yang memberi kita uang, yang menggaji kita, sehingga kita tidak berani melawan majikan. Walaupun majikan salah ya kita diam aja. Kita berusaha sendiri, berusaha dengan modal seadanya, walaupun cuma jualan pulsa, jualan voucher, bukan dari hutang. Karena usaha itu, kemakmuran itu tumbuh dari return earning, dari laba usaha, bukan dari hutang, bukan dari loan. Contoh yang paling sederhana itu, jualan pulsa. Karena itu paling banyak dicari sekarang dan barang tidak bisa basi. Tingkat kerugiannya itu kecil. Tidak apa-apa jualan pulsa, jualan voucher. Itu lebih mulia daripada bekerja sebagai karyawan tapi tidak jelas asal-usul nafkahnya, asal-usul rezekinya. Ya mungkin akan banyak timbul pertanyaan sistem manajemen. Nanti kita bahas perlahan-lahan semuanya, bagaimana cara berwira swasta, berwirausaha, bebas dari riba, bebas dari hutang, dengan cara yang bersih, dengan cara-cara marketing yang bersih, tidak menggunakan black marketing, tidak menggunakan tipu daya. Benar-benar mencari rezeki di jalan Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.